lagi. Kita sambung buku The Magic of Reality di bab ke-7 mengenai pelangi dengan judul Sihir Sejati Pelangi. Pertama-tama, kita perlu memahami sesuatu yang disebut spektrum. Spektrum ditemukan pada masa Raja Charles II, kira-kira 350 tahun silam, oleh Isaac Newton yang mungkin merupakan ilmuwan terbesar sepanjang masa. Newton menemukan bahwa cahaya putih sebenarnya merupakan campuran semua warna berbeda. Bagi seorang ilmuwan, itulah artinya putih. Bagaimana Newton menemukan spektrum? Dia membuat percobaan. Pertama-tama, dia menggelapkan kamarnya sehingga tidak ada cahaya yang bisa masuk. Kemudian, dia menyingkap tirai sedikit sehingga seberkas cahaya matahari putih setipis pensil masuk. Newton kemudian membiarkan berkas sinar itu melewati prisma yang merupakan semacam bongkahan kaca berbentuk segitiga. Apa yang dia lakukan prisma adalah menyebabkan berkas putih yang sempit itu, namun berkas tersebar yang muncul dalam prisma tidak lagi putih. Berkas itu berwarna-warni seperti pelangi, dan Newton memberi nama pelangi yang dia buat sebagai spektrum. Begini cara kerjanya. Sewaktu berkas cahaya merambat melalui udara dan menghantam kaca, cahaya pun membengkok. Pembengkokan ini disebut refraksi. Saya ulangi kembali. Pembengkokan ini disebut refraksi. Refraksi tidak harus disebabkan oleh kaca. Air juga memberikan efek yang sama, dan ini penting sewaktu kita kembali membahas pelangi nanti. Refraksilah yang membuat dayung terlihat bengkok sewaktu kita mencelupkannya ke dalam sungai. Jadi, cahaya terbengkokkan ketika menghantam kaca atau air. Disitulah poin pentingnya. Sudut pembengkokan agak berbeda, bergantung pada apa warna cahayanya. Cahaya merah membengkokkan dengan sudut yang lebih lancip daripada cahaya biru. Jadi, bila cahaya putih sebenarnya merupakan campuran cahaya berwarna-warni seperti yang ditebak Newton, apa yang akan terjadi bila kita membengkokkan cahaya putih melalui prisma? Cahaya biru akan membengkokkan lebih jauh daripada cahaya merah, sehingga terpisah sewaktu muncul dari sisi lain prisma. Cahaya hijau dan kuning akan berada di antara keduanya. Hasilnya adalah spektrum Newton. Semua warna pelangi tersusun dalam urutan pelangi yang benar, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Newton bukan orang pertama yang membuat pelangi dengan prisma. Ada orang-orang lain yang telah memperoleh hasil yang sama. Namun, banyak di antara mereka mengira prisma entah bagaimana memberi warna kepada cahaya putih seperti menambahkan zat perwarna. Gagasan Newton berbeda. Dia berpikir bahwa cahaya putih merupakan campuran semua warna, dan prisma sekadar memisahkan warna-warna itu. Dia benar-benar, dan dia membuktikannya dengan sepasang percobaan yang rapi. Pertama-tama, dia ambil prisma seperti sebelumnya dan menempatkan celah sempit di jalur yang dilewati berkas cahaya berwarna-warni ketika keluar dari prisma, sehingga hanya salah satunya, misalnya berkas merah, yang dilewati celah itu. Kemudian dia tempatkan prisma lain di jalur berkas cahaya merah yang sempit itu.
Prisma kedua membengkokkan cahaya seperti biasa, namun yang keluar darinya hanya cahaya merah. Tidak ada warna lain yang ditambahkan, seperti prisma yang seharusnya seandainya prisma menambahkan warna seperti zat pewarna. Hasil yang Newton dapatkan tepat seperti apa yang ia harapkan, menyokong teorinya bahwa cahaya putih merupakan campuran warna segala warna. Percobaan kedua lagi yang cerdas menggunakan 3 prisma. Percobaan tersebut dinamakan Experimentum Crucis Newton, yang merupakan bahasa Latin untuk percobaan kritis, atau bisalah kita katakan percobaan yang benar-benar menggolkan argumen. Saya ulangi, yang benar-benar menggolkan argumen. Di kiri gambar sebelah atas, kita bisa lihat cahaya putih datang melalui celah tirai Newton dan melewati prisma pertama yang memancarkannya menjadi semua warna pelangi. Warna-warna pelangi yang terpancar kemudian melewati lensa yang menyatu semua kembali sebelum melewati prisma Newton kedua. Prisma kedua berefek menyatukan warna pelangi kembali menjadi cahaya putih. Itu sajalah sudah membuktikan argumen Newton dengan kuat. Namun hanya untuk memastikan, dia kemudian melewatkan berkas cahaya putih itu melalui prisma ketiga yang kembali menyebabkan warna dalam pelangi itu. Inilah serapi-rapinya percobaan yang bisa kita harapkan, membuktikan bahwa cahaya putih memang sebenarnya campuran semua warna. Bersambung ke subbab bagaimana tetes hujan menimbulkan pelangi. Sekian, semoga bermanfaat.